pemirsa dimanapun Anda berada. Ketemu dengan saya Gilang di sini di channel Abi Marine Channel. Di channel ini akan membahas semua tentang kehidupan air laut di akuarium. Kita akan membahas bagaimana tips-tipsnya, bagaimana cara merawatnya, dan karakteristik dari setiap koral atau ikan air laut tentunya. Di video kali ini adalah video perdana di channel ini, dan di video kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk gimana sih cara mempersiapkan untuk tank yang berisi ikan, atau kita sebut di dunia marine adalah fish only tank. Fish only tank ini sedikit berbeda karena apa? Karena saya akan berencana untuk mengisi dengan ikan-ikan predator. Kalau kita lihat ikan predator banyak yang didominasi oleh air tawar. Kalau ada yang miara cana, ada mono dan lain sebagainya. Kali ini versi lain, yaitu di versi air laut. Apa aja ikan yang akan apa aja ikannya dan bagaimana cara mempersiapkannya? Yuk simak channel ini. Ciao. Oke guys, persiapannya apa aja? Kita mulai dari pertama. Oke, yang pertama kita punya tanknya yang ukuran 60, lebarnya 40, dan tingginya 50. Yang kisaran airnya akan terisi 120 liter. Oke, kemudian apa aja yang kita siapin lagi? Media pasirnya. Ini media pasir Bali yang enggak terlalu halus juga. Itu kalau beli sekitar kira-kira 70.000 per karungnya. Kalau di sini kayaknya nggak sekarung, bisa per kilo, kira-kira 3 kilo aja udah cukup ya. Terus kemudian settingan dead rock atau batu mati. Batu mati ini artinya batu yang udah diangkat dari air laut lama dan sudah tidak ada organisme di dalamnya. Ini saya beli satu bongkahan 40.000. Terus saya kasih ornamen sedikit ya, biar nggak terlalu biar nggak terlalu plain banget. Saya kasih kayak gini koral mati, koral SPS mati, yang harganya per kilonya itu 40.000 ya. Jadi saya beli kira-kira ya setengah kilo lah. Saya lem pakai semen putih ya kan, biar kuat jadi nggak jatuh-jatuh antaranya. Oke, terus ada tengkorak juga 23.000 di sini di pasar Solo sini ya. Kemudian ada juga live rocknya saya kasih biar biar cyclingnya lebih cepat, juga bisa membantu cycling karena udah ada organismenya. Live rock itu kan emang diambil dari laut langsung, dan kalau misalnya di storing pun dia storing di air laut, jadi organisme di dalamnya masih ada. Jadi jangan kaget kalau misalnya nanti di kemudian hari kalian lihat ada cacing yang keluar atau ada kepiting yang keluar. Nah, itu emang sifatnya live rock karena di sana banyak banget organismenya di sana, termasuk bakteri yang akan membantu mengurai amonia. Oke, dari pasir udah, dari scapingnya udah, dan juga untuk airnya kalau misalnya ini 120 liter tambah yang bawah kira-kira 1 galon ya. Air lautnya itu kita dapat dari mana? Biasanya ada yang jual di toko ikan ya, biasanya harganya 1.000 per liter. Jadi kalau misalnya 1 galon air mineral itu biasanya 19.000. Kalau misalnya bisa tawar-tawar sedikit dah 15.000, itu udah harga yang paling bagus banget ya. Airnya air laut yang biasanya mereka storing di torrent. Dan kalau misalnya kalian mau advance yang lebih bagus lagi, kita ada juga namanya
artificial seawater yang juga dijual di pasaran. Ada yang repack, ada yang satu box, ada yang murah, ada yang mahal juga. Seperti apa? Ke bawah. Ya, sebelum ke bawah, saya juga mau nge-review ini nih. Tanpa melubangi kaca, kalian juga bisa beli yang namanya overflow box. Overflow box itu banyak pilihan, ada yang dari akrilik dan ada juga yang dari kaca. Saya pilih yang paling dari kaca karena lebih murah aja. Kalau sebenarnya yang akrilik lebih bagus, lebih enak dipandang, cuman kaca juga nggak kalah. Oke, dari kaca ini harganya yang 15 cm dengan dua output itu hanya 150.000 aja. Nanti akan disambungkan oleh pipa gini. Saya pakai selang biar nanti nggak banyak lekukan untuk jatuh ke bawah, jadi cuma disambung pakai drat, terus pakai ya kayak namanya penyambung selang itu. Nah, terus masuk di selang sini 2 channel, langsung masuk ke sini. Namanya sump filter atau yang kita sebut juga aquarium filter. Aquarium filter ini gunanya untuk kita memberikan semua media yang untuk filtrasi akuarium air laut. Yang media pertama yang saya kasih di sini untuk air jatuh itu akan masuk dulu ke sini, ke saringannya, di saringan kapas putih aja cukup. Kapas putih ini akan menyaring semua kotoran-kotoran yang bentuknya fisik ya, yang solid. Kotoran yang solid seperti sisa-sisa makanan atau kotoran yang terapung dan akan tersedot oleh overflow, dia akan masuk dulu ke sini dan tersaring ya. Karena ini masih cycling, jadi posisinya juga masih bersih. Ini masih cycling dalam baru 2 mingguan. Dan di sini juga udah saya pasang karang jahe atau pecahan dari karang yang sudah mati, yang ada biasanya banyak di pesisir pantai itu. Nah, ini semua saya kasih satu karung, semua 70.000. Saya kasih semua di sini. Dan juga saya kasih di sini namanya kristal bio kristal, kayak batu apung itu, cuman lebih ya, banyak pori-porinya, dan juga dia bagus buat filtrasi akuarium air laut. Bagus enggaknya filtrasi atau namanya media bakteri itu bergantung pada banyaknya pori-pori yang akan nantinya dijadikan rumah sebagai bakteri. Bakteri apa sih? Bakteri baik, yakni bakteri yang akan mengurai amonia menjadi nitrat, kemudian menjadi nitrit dan fosfat, dan sebelum akhirnya akan menjadi nitrogen yang akan dilepas kembali ke laut. Jadi air akan tersirkulasi dengan baik sehingga air akan lebih sehat untuk kehidupan ikan di dalam mentengnya. Oke, dan setelah itu ini udah kelihatan bakal ada bakteri-bakteri, karena dulunya awalnya warnanya putih banget, dia akan berubah warna jadi kayak ada spot-spot hitam. Itu tandanya bakteri sudah settle di sini dan sudah siap untuk kita masukin biota agar nantinya bisa sehat ya. Dan juga di chamber kedua kita punya space kira-kira 30 cm. Ini rencananya saya akan masukin skimmer. Skimmer itu paling penting karena ya yang mutlak banget buat itu. Penjelasannya skimmer adalah sebagai berikut. Nah, penjelasan untuk skimmer itu apa? Skimmer adalah alat yang digunakan untuk menyaring semua kotoran terlarut dalam air untuk akhirnya dibuang sebelum menjadi amonia. Nah, airnya itu skimmer itu kinerjanya seperti apa sih? Ini sebenarnya cuma simple aja. Dia ada kayak kita sebut kayak return pump yang kekuatannya di sini berapa ya? Resun SP 2500
bisa dilihat ya, dengan kekuatan di sini nggak ada kejelasannya ya. Oh iya, pokoknya di sini kekuatannya 1400 liter per jam. Dia akan memompa ke atas dengan bantuan dari udara yang akan diserap di sini, dan akan membuahkan buih yang cukup banyak dan kecil-kecil hingga mengangkat kotoran ke atas, dan di atas akan tertampung dalam collection cup di bawah ini ya. Nah, collection cup ini dia akan tersaring kotoran seperti ini dan akan disalurkan ke collection cup yang di bawah, yang bentuknya akan seperti ini, coklat, dan kemudian kebanyakan sih hitam, coklat. Itu tergantung bagaimana settingan dari dry atau wet dari skimmer sendiri ya. Kalau dry itu benar-benar yang buihnya sangat-sangat kering. Kalau wet itu dia buihnya lebih basah ya, jadi hasilnya pun lebih sedikit basah gini. Saya lebih suka untuk settingan basah karena dia lebih enggak lebih cepat untuk mengambilnya amonianya. Oke. Dan ini akan saya pasangkan di sana karena ini adalah bekas dari reef tank saya. Belum dinyalain lampunya karena belum waktunya. Ini adalah reef tank saya yang udah penuh juga. Saya udah penuh lah. Dan akan dipindahkan ke sini di tank yang baru untuk fish only predator fish. Dari skimmer dari chamber kedua, skimmer akan menarik kotoran terlarut, kemudian masuk ke chamber ketiga. Chamber ketiga ini adalah ini adalah return pump. Return pump saya pakai yang Nikita Star, kapasitas 2500 liter per jam, yang bisa high max-nya 1,5 meter. Dan ini akan memompa air yang ada di filtrasi akuarium ini, memompa balik air yang bersih ke dalam main tank. Ke dalam main tank saya setting seperti ini. Jadi pipa akan dari atas masuk ke samping melalui pipa PVC ini. Saya kasih jarak kira-kira 30 cm ya ke dalam, dan di ujungnya saya kasih pipa yang saya gepengkan nih, biar nanti akan ya kayak bisa menyebar arus lebih kenceng lah gitu ya, daripada pakai wave maker. Karena space-nya yang kecil ini, kalau saya pakai wave maker akan kayak tsunami jadinya. Jadi nggak usah pakai wave maker, cukup dari pompa yang 2500 liter per jam sudah cukup ya. Itu hanya untuk kayak membuat air jadi terputar lah, dan juga untuk suplai oksigen di dalam air juga. Oke. Ini kalau kita lihat dari harganya, yang skimmer 700.000 dan return pump ini cuma 89.000, di bawah 100.000 lah. Jadi bisa ditotal sendiri ya, totalnya berapa. Kalau akuarium sendiri saya bikin ini 150.000 ukuran 60 40 50, dan yang bawah 170.000 dengan 3 skat ya, begitunya di dalamnya ya. Dan untuk lampu sendiri, lampu tidak terlalu dominan karena ini hanya akan menjadi akuarium fish only atau hanya ikan tanpa adanya koral. Jadi lampu tidak terlalu yang harus spek terlalu tinggi karena ikan tidak juga pengaruh dengan cahaya, hanya untuk estetika. Beda dengan kalau kita punya reef tank, yang bener lampunya harus seperti ini minimal, karena ini saya DIY aja, do it yourself. Jadi lampu yang ya minimal aja. Kalau misalnya kita bikin ini harganya 750.000, 96 watt, 32.3 watt. Untuk A nya 3 watt. Oke, ada biru, ada putih,
ada merah juga, ada merah sama ungu juga ada. Oke, ini reef tank saya ya sudah cukup penuh, dan rencananya di sini akan menjadi predator fish tank. Oke, dan yang satu paling penting adalah cover ya. Di sini saya pakai cover, kita bisa lihat di sini kita pakai cover dari kaca. Tujuannya apa? Karena kalau misalnya kita keeping a predator fish di sini, salah satu diantaranya adalah snowflake eel atau belut laut yang asli dari Indonesia. Nanti kalau misalnya udah ada, saya tunjukin di video selanjutnya, oke? Dan kalau misalnya saya lihat dari reviewnya, snowflake eel itu dia sering untuk meloncat keluar akuarium, makanya kayak buat seperti ini biar aman, dan kalau loncat pun tidak ngeri satu rumah. Salah satu persiapan juga yang harus kita siapin sebelum kita memasukkan ikan di akuarium tentunya adalah bakteri starter. Bakteri starter ini adalah mikroorganisme yang kita masukkan ke dalam akuarium untuk tujuan dia bisa settle terlebih dahulu, agar nantinya pada saat ikan masuk dia bisa menjalankan tugasnya, yakni mengurai amonia menjadi nitrit dan kemudian menjadi nitrat dan akhirnya menjadi nitrogen yang akan dilepas ke laut. Oke. Kalau kita cycling, ini adalah yang paling penting. Kita harus pakai yang namanya biodigest. Ini dia biodigest. Sama satu lagi sebentar. Ini dia namanya stop ammo. Jadi setelah kita memasukkan air lautnya yang kita masukkan, saya kira-kira 120 liter tambah 1 galon lagi untuk yang di bawah ya kalau nggak salah. Jadi akan terus kita masukkan, ini cukup satu ampul masing-masing dalam waktu yang bersamaan setelah kita masukkan air laut, oke? Dan setelah itu air akan perlahan-lahan akan menjadi jernih dan akan mentimbul yang namanya lumut coklat ya. Lumut coklat ini menandakan bahwa mikroorganisme sudah ada dan sudah ada bakterinya, dan yang paling penting adalah siap untuk diisi ikan dan biota yang lain. Oke. Untuk saya sendiri berapa lama sih cycling? Kalau saya pribadi, saya cukup hanya waktu 2 minggu aja. 2 minggu dalam artian kita akan memasukkan ini setiap 2 minggu, karena akan menjalankan tugasnya sebagai pengurai amonia sekaligus memacurkan air bersamaan dengan hadirnya ikan. Karena ini hanya ikan aja, 2 minggu pun cukup. Kalau misalnya kita mau masukin koral seperti ini, minimal 28 hari baru koral bisa masuk. Artinya air sudah benar-benar mature untuk organisme seperti koral dan lain sebagainya. Dan untuk membantu cycling sendiri, saya tidak cuma masukin ini ya. Kalau cuma masukin ini aja, otomatis kayak kita cuma masukin ikan tanpa kita kasih makanan. Karena bakteri ini dia harus makan juga. Makanya apa sih? Ya itu adalah dia makanannya amonia. Amonia kita dapat dari mana? Amonia kita dapat dari ikan. Kenapa saya kasih ikan langsung? Karena apa? Karena ikan ini adalah ikan yang kuat, artinya dia tahan dalam parameter air gimana pun. Oleh sebab itu saya butuh dia untuk, artinya buang air lah, maksudnya dia harus pup dan akan menyebabkan amonia, dan amonia ini akan memberi makan bakteri yang sudah kita masukkan. Karena bakteri itu akan menyebar dan akan menghinggapi substrat yang sudah kita siapkan seperti pasir, dead rock, live rock, dan juga di karang jahe ini. Jadi kita persiapkan semuanya biar bakterinya siap sebelum kita masukkan ikan.
Kalau kita masukkan ikan ke depannya, setelah 2 minggu kita sudah bisa masukkan ikan yang lain, hanya bertahap ya. Jangan langsung 5 ikan sekaligus, karena itu juga karena bakterinya juga belum siap. Jadi setiap 1 minggu ditambah 1, tambah 2 pun nggak masalah ya. Oke. Dan sebentar lagi untuk video selanjutnya akan saya berikan video bagaimana aklimasi ikan sebelum masuk ke dalam main tank kalian dan apa aja persiapannya. Oke, dan ikan apa aja yang akan saya masukin, tunggu video selanjutnya ya. Dan jangan lupa kalau misalnya video ini berguna bagi kalian, bermanfaat, tekan tombol like, subscribe, dan kalau nggak mau ketinggalan tekan tombol loncengnya biar kalian dapat notifikasi kalau saya bikin video baru. Oke, kalau misalnya mau bertanya apapun tentang akuarium air laut, boleh kok kalian tulis di kolom komen yang ada di bawah juga. Oke, sekian, terima kasih.